Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, kembali lagi kita dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sudah kita jawab pertanyaan dari Bu Sri, kemudian juga sudah ditambah materi juga ya dari Ustazah. Jadi kita memang beruntung menjadi perempuan, intinya beruntung ya, iya. Beruntung menjadi perempuan. Baik, sekarang kita boleh nih ke sesi tanya jawab lagi. Kami persilakan ingin bertanya. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartati dari Majelis Al-Ikhlas. Ustazah izin bertanya. Tadi kan udah disebutin bahwa perempuan itu sangat dimuliakan. Iya. Bahkan derajatnya 3 tingkat dibandingkan dengan ayah. Iya, itu kata lagu bagus tadi ya. Itu ada hadisnya loh. Oh, ada hadisnya juga itu, Zah? Ada hadis itu. Iya. Tapi mengapa Ustazah di dalam Islam itu perempuan banyak sekali aturannya dan banyak sekali larangannya ini itu? Kenapa begitu Ustazah? Contohnya seperti apa larangannya? Contoh misalnya cara kita berpakaian, cara kita berjilbab kan harus menutup dada kan gitu. Betul-betul. Kenapa begitu banyak sekali larangannya, aturannya? Banyak banget aturannya buat sama perempuan laki-laki gitu ya. Dibanding laki-laki. Ya juga ya. Itu ya Bu ya. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih Ibu ya pertanyaannya. Terima kasih. Iya, mungkin karena Allah sayang kali ya. Silakan dijawab Ustazah. Banyak aturan untuk gimana kita, tuh? Salah satunya mungkin dari hijabnya aja ya. Iya. Karena kita kan Allah memberikan aturan syariat itu, Allah melihat wanitanya. Bagaimana? Jadi gini, syariat Allah itu tidak akan pernah merugikan kita. Iya. Gitu. Pasti ada hikmahnya. Mungkin kita belum bisa memahaminya sekarang tapi nanti seiring berjalannya waktu, seiring kita bertambah keilmuan kita akan memahami. Semakin banyak kita belajar, kita akan memahami, oh ternyata syariat Allah itu sangat-sangat memuliakan perempuan. Maaf Ibu ya, postur tubuh, postur fisik kita dengan laki-laki berbeda kan? Iya. Ada perempuan itu kan indah. Tapi kalau misalnya harus dibuka-buka nanti nggak indah lagi. Kayak misalnya kalau orang bilang itu permen misalnya, permen yang dibungkus rapi dengan permen yang nggak ada bungkusnya. Iya, atau orang-orang bilang kadang ibaratnya itu jualan nih ya, jualan barang-barang itu ya. Kalau yang branded itu yang bagus-bagus biasanya di dalam etalase tapi kalau yang murah-murahan di pinggiran, bisa dipegang-pegang, nggak jadi beli juga nggak apa-apa gitu kan. Sama ibaratnya analoginya kayak permen gitu kan, permen yang terbungkus rapi gitu kan, dengan permen yang bungkusnya terbuka gitu. Pasti ibu-ibu kita pun pasti secara naluri kita akan memilih nggak mau yang kebuka ya. Kan ada lalat, tadi menganggap aja pengen pegang, tapi kalau yang dibungkus rapi, dirapatin tutup bungkusannya, pasti kita akan memilih yang ada bungkusnya rapi gitu. Jadi secara misalnya kayak masalah syariat hijab aja gitu. Kenapa banyak aturannya kita? Karena secara fisikly kita berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu lebih indah fisiknya gitu. Jadi kalau ditampakkan semua nanti keindahannya akan bisa dinikmati oleh semua orang. Atau tetap pakai pakaian tapi membalut begitu ya. Membalut itu kan masih kelihatan semua lekuk tubuhnya. Lekuk tubuhnya kan masih kelihatan. Kayak misalnya hijab kita kewajiban kita yang kedua tadi yang pertama adalah beribadah kepada Allah ya. Yang kedua adalah menutup aurat. Nah, perempuan itu kewajiban yang keduanya adalah menutup auratnya. Aurat wanita itu di dalam Al-Quran secara jumhur ulama berpendapat bahwasanya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang ittifaq ya, kesepakatan para ulama ya, jumhur ulama. Adapun adalah masalah cadar atau itu adalah masalah khilafiyah, masalah perselisihan di kalangan ulama. Tapi yang secara kesepakatan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya seluruh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ada lagi yang muka dan telapak tangan dan punggung tangan. Ada lagi yang menspesifikasikannya kaki tidak termasuk aurat. Maksudnya kaki ini pasti iya, nggak perlu pakai kaos kaki, nggak apa-apa gitu ya. Itu di Hanafi mengatakan seperti itu gitu. Jadi lebih longgar lagi. Tapi di mazhab lain ada mengatakan perempuan seluruhnya aurat, mau mukanya juga. Jadi namun kesepakatan, saya ulang ibu-ibu, masalah yang
penutup wajah, kos kaki itu adalah masalah khilafiyah. Kesepakatan ulama harus ditutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Jadi kewajiban wanita ini kenapa ulama mengatakan demikian, karena Allah telah menyampaikan dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi kata Allah yang artinya katakanlah kepada perempuan yang beriman untuk mereka menahan pandangannya. Jadi jangan matanya keliaran matanya ya. Maksudnya itu ya cara bahasanya ataupun itu cara bahasanya, makna teksnya enggak ini boleh ini, ataupun secara makna secara batinnya itu tidak khusyuk maksudnya gitu. Jadi terus untuk menahan pandangannya, terus menjaga kemaluannya, apalagi dan tidak menampakkan auratnya kecuali yang betul-betul memang tampak. Nah, zuharu minha ini di sini para ulama atau jumhur ulama sepakat bahwasanya yang boleh tampak yaitu hanya tangan, telapak tangan ini dan muka. Jadi ini aurat yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menampakkan aurat kita kepada bukan selain mahram, bukan muhrim ya. Salah kalau bahasanya muhrim. Muhrim itu adalah orang yang ihram, tapi yang benarnya adalah mahram. Jadi nggak boleh kita menampakkan aurat kita selain tangan, punggung tangan dan muka. Ada juga yang kaki boleh, telapak kaki boleh dinampakkan gitu. Jadi jangan menontonkan atau menampakkan yang selain tadi gitu. Jadi ini harus kita jaga. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketaatan kita. Lagi-lagi ini adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kalau memang kita bukti kita taat sama Allah, takwa sama Allah, kita akan menjaga hukum syariat ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang lagi bahwasanya aturan yang dibuat Islam atau syariat yang ditentukan Islam untuk wanita itu tidak akan merugikan setiap hambanya, tentu akan mengangkat derajatnya, menjaga dia sendiri seperti itu. Jadi aturan-aturannya itu memang karena Allah sayang kita ya, Zaya, karena untuk melindungi kita perempuan sendiri. Adalah makhluk yang istimewa ya, indah gitu. Jadi indah gitu. Indah itu nggak boleh dinampakkan atau dinikmati oleh semua orang, sembarang orang gitu ya. Iya, baik itu ya Ibu Ibu Hartati. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Ibu? Oh, yang ini dulu ya, Ibu dulu ya, silakan. Boleh. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, belum on ternyata. Coba. Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Villa Danau Indah, Surabaya. Ya. Ini Ustazah, saya ingin bertanya. Mungkin pertanyaan saya ini di luar tema. Ini ada sepasang suami istri ya. Nah, penghasilan suaminya nih lebih rendah kecil, daripada istrinya. Okay. Nah, suatu hari istrinya tadi ngomong sama suaminya, Bapak di rumah aja, kita ganti posisi. Bapaknya ngurus rumah, anak, tapi istrinya yang bekerja. Oh gitu, ada ya? Nah, itu. Nah, jadi bapak tadi ngomong, katanya nanti apa kata tetangga. Nah, kan tidak enak, kan itu kan tanggung jawab saya. Iya. Tapi kata istrinya, kita jangan mendengar kata tetangga. Yang penting keluarga kita aman, damai. Iya. Ya, dari itu sekarang istrinya yang mencari, suaminya yang mengerjakan pekerjaan. Oke. Jadi yang saya pertanyakan, apakah salah atau berdosa suaminya tadi terhadap istrinya? Karena istrinya yang mengambil alih mencari nafkah. Sekian, terima itu saja, kasih. Ibu, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat atas pertanyaannya. Langsung jawab ya. Langsung aja dijawab. Ini masalah keuangan ya. Ekonomi. Ya. Sebenarnya kalau perempuannya bekerja itu atas keridoan suaminya, karena berarti beralih fungsi perannya ya, ganti peran gitu ya. Dia yang mencari, suaminya yang menjaga. Apakah dilarang dalam Islam? Apakah jika hal seperti itu sudah dimusyawarahkan, mufakatkan dengan suami istri, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena tugas fungsinya sudah dimusyawarahkan, sudah dimufakatkan,
sudah berdiskusi dengan baik, kan dengan keridhaan suaminya, kecuali suaminya nggak redo seperti itu. Suaminya tidak redo, kan penghasilan suaminya lebih kecil ibu ya, penghasilan istrinya lebih besar gitu. Mungkin lebih bijaknya mereka sama-sama mencari. Ada juga orang yang kasus tuh bapaknya mencari, ibunya juga mencari sama-sama, tapi penghasilan suaminya lebih kecil, istrinya lebih besar, tapi sama-sama tetap mencari gitu. Tapi kalau ini betul-betul bapaknya beralih peran ya fungsinya gitu, disuruh rumah gitu. Nah balik lagi. Apakah keridhaan suaminya betul-betul ikhlas seperti dari itu? hati, Dari hati gitu. Takutnya nanti khawatirnya apakah dia hanya terpaksa seperti itu. Nah, terpaksa, kalau terpaksa kan tidak ada keridhaan, beda lagi kasusnya. Jadi itu balik lagi ke, jadi ini masalah kasuistik kan? Itu masalah kasus setiap keluarga berbeda-beda gitu. Nah, tergantung bapaknya. Bapaknya sekarang betul-betul ridho, ikhlas, ataupun oke, kita sama-sama masih bekerja meskipun penghasilan kecil. Saya tetap bekerja gitu. Kan mungkin ada baiknya gitu sih saya kayaknya. Jadi tidak ada aja sama-sama gitu. Harga diri suaminya tetap terjaga. Bahwa suaminya tetap terjaga gitu. Dibandingkan misalnya suaminya yang di rumah nampak gitu. Kecuali memang suaminya memang nggak ada betul-betul penghasilan gitu. Beda lagi kan. Tapi ini kan masih ada penghasilan yang dibanding istrinya kecil kan, masih ada, masih bisa dia mencari gitu. Kalau lebih baiknya itu tanyakan kasus mereka yang lebih tahu ibu ya. Karena kasuistik rumah tangga masing-masing kan. Jadi yang pertama sekali adalah keridhaan suaminya. Suaminya ridho enggak? Terus yang kedua pasti namanya laki-laki ya, pasti dia ada harga diri dia kan, harga diri, harkat martabat dia kan jadi kecil. Ya, jangankan laki-laki, kita perempuan aja ya, kalau dikasih terus sama suami kan nggak enak. Pasti kita pengen misalkan jualan, buka warung kecil-kecilan, udah online gitu, atau jual apa gitu ya, sedikit nggak apa-apa gitu kan. Laki-laki gitu, laki-laki kan kita tahu gitu bagaimana tingkat egoisme, atau bukan egois, maksudnya harga dirinya tinggi dibanding kita kan merasanya gitu. Jadi lebih baik langkah dimusyawarahkan lagi, didiskusikan lagi, apakah sambil bekerja bersama-sama, saling mendukung gitu, meskipun kecil, tapi kalau kerja sama-sama kan istilahnya harga diri suami ada. Kalau suami sama istri kerja kan lebih gede hasilnya ya. Iya, dibandingkan dibanding kalau cuma istri yang kerja. Harga dirinya dia takut di mata orang seperti apa, itu kan mempengaruhi juga, jadi mempengaruhi keluarga itu juga. Maksudnya bapak itu enggak ini, maksudnya nauzubillah kan, jadi kecil harga diri laki-laki itu di mata orang seperti itu. Jadi kan kalau istrinya betul-betul bijak, pasti dia akan diskusi lagi. Nanti gimana pandangan orang yang terhadap suami saya gitu. Jadi pasti dia berpikir gitu. Alangkah baiknya seperti itu. Yang pasti juga takutnya gini juga kan seorang ayah dan ibu itu kan role modelnya anak-anak. Nah, kalau anaknya laki-laki gimana dong nanti? Takutnya ini ayah santai-santai aja nih di rumah gitu. Makanya ibu aja yang kerja gitu. Betul. Anak itu kan akan melihat bagaimana kedua orang tuanya kan, jadi dia mencontohkan, memberikan yang tidak baik juga terhadap anak gitu. Oke, baik. Baiknya seperti itu sih didiskusikan. Baiknya didiskusikan kembali seperti apa. Kalau memang sudah kesepakatan ya sudah jalan aja gitu ya. Baik, mereka yang lebih tahu gitu masing-masing. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya ibu-ibu dan pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali saja pada wara berikut ini.